PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Profesor Muhammad Jufri melaunching pembelajaran tatap muka terbatas tingkat SMA serta aplikasi 15 menit mengaji bertempat di SMA Negeri 21 Makassar, Jumat 9 April 2021. Datang di SMA Negeri 21 Makassar. Kita saksikan simulasi pembelajaran tatap muka SMA Negeri 21 Makassar. Pembelajaran tatap muka terbatas baru dimulai dan diuji coba pada 3 sekolah menengah atas di Makassar, yaitu SMA Negeri 21, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri 2 Makassar. Dan akan mulai diterapkan pada hari Senin 12 April 2021 dengan protokol kesehatan ketat dan membatasi jumlah siswa yang hadir hanya 50%, selebihnya mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Berlangsung selama 2 hari sepekan dengan 3 jam pembelajaran. Marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berhentinya, karena hari ini semua kita dalam keadaan sehat, diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan launching pembelajaran tatap muka terbatas yang kita sedang selenggarakan saat ini. Izinkan pada kesempatan yang baik ini kami melaporkan beberapa kegiatan yang terkait dengan launching yang kita lakukan pada hari ini. Bahwa kegiatan yang kita lakukan ini sebagai bagian dari menindaklanjuti perintah Presiden dan perintah yang juga disampaikan kepada kami dari Bapak PLT Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan setelah melalui diskusi, koordinasi dan arahan, hari ini kita akan melaunching pembelajaran tatap muka terbatas, sekaligus juga ada literasi 15 baca kitab suci. Dan untuk kegiatan terbatas yang kita lakukan ini, kami laporkan untuk kesempatan kali ini hanya dilakukan pada jenjang pendidikan SMA. Ini pun baru dibatasi hanya pada 3 sekolah saja. Untuk di Kota Makassar, yaitu di SMA 2, SMA 4, dan SMA 21 yang saat ini kita tempati. Kami juga laporkan bahwa dalam 1 minggu kegiatan pembelajaran ini hanya dibatasi dilaksanakan 2 hari saja. 2 hari saja. Hari Senin dan hari Kamis. Kemudian jumlah siswa yang datang itu pun juga dibatasi hanya 50% dari siswa yang ada di dalam kelas. Jadi kalau yang sebelumnya satu rombongan itu 30, maka yang datang nanti itu hanya 50%. Yang datang di minggu pertama, kemudian selebihnya itu belajar di rumah tetap dengan daring, dan pada minggu berikutnya akan begini. Yang di rumah akan datang lagi ke sekolah, begitu kira-kira kondisinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami sampaikan, dalam pembelajaran yang kita lakukan per hari itu juga hanya dilaksanakan maksimum 3 jam saja. Dan tidak ada kegiatan lain yang berlangsung di sekolah, kecuali anak datang setelah melalui protokol langsung masuk ke dalam ruangan, dan setelah itu pembelajaran berakhir mereka langsung meninggalkan lingkungan sekolah. Tidak ada kantin dan tidak ada kegiatan ekstrakurikuler atau tidak ada kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti yang dilakukan di hari yang sebelumnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan bahwa guru-guru yang berada di 3 tempat ini, insya Allah semua diyakinkan telah divaksin. 1-2 yang belum, insya Allah ada Pak Dinas Kesehatan. Hari ini kami berkomitmen untuk langsung dilakukan vaksin di sekolah masing-masing yang kami sebutkan tadi, di SMA 2,
dan di SMA 4 termasuk nanti siang nanti di tempat ini juga akan dilangsungkan untuk guru-guru yang belum selesai mengikuti vaksin. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Pertama-tama puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala segala nikmat kesehatan. Alhamdulillah, salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa di atas tuntunannya. Amin. Pertama-tama, tentu ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita semuanya. Hari pertama dibolehnya launching untuk kegiatan belajar tatap muka terbatas bertahap. Kenapa kita katakan bertahap terbatas? Adalah karena kita ingin melakukan pembukaan sekolah secara tatap muka langsung, di mana terbatas dan bertahap dalam untuk mengikuti, kemudian diikuti dengan evaluasi bersama. Dan kemudian ini juga menindaklanjuti daripada kedatangan kemarin Bapak Presiden. Kita sudah melakukan vaksin guru, kalau tidak salah sudah 41% seluruh Sulawesi Selatan. Dan ini tenaga pendidik dari TK sampai perguruan tinggi. Dan paling penting bahwa di 3 sekolah yang kita buka ini, kami kemarin adalah melakukan evaluasi dan sistemnya bottom up. Saya juga baru tahu hari ini sekolahnya yang dibuka. Hari kemarin untuk 1, tapi 2 sekolah lainnya adalah hari ini. Setelah disebutkan oleh Bapak Prof. Jufri, paling tidak artinya bahwa kita ada evaluasi dari tingkat bawah untuk melihat situasi, kondisi lapangan, dan kemudian secara analisis, secara analisa, dan dilakukanlah tahap dan dibuka hari ini. Nantinya 1 bulan ke depan akan dilakukan evaluasi kembali untuk memastikan go or not go kembali. Artinya kita akan kemudian mengevaluasi, berlanjut ke tahap berikutnya, atau kemudian kita turunkan tekanannya. Ketika terjadi maka kita melakukan kembali PPKM mikro. Jadi sudah ada aturan-aturan perangkat yang kita miliki. Kejadian di satu wilayah titik dan sebagainya, maka kita kembali ke aturan. Jadi aturan sudah dibuatkan semua, sudah ada edaran untuk dari Kemendagri juga terkait PPKM mikro, pemberlakuan suatu wilayah. Makanya alhamdulillah sekolah kita juga Sulawesi Selatan sudah rata-rata menganut namanya zonasi. Nantinya harapan kami komite sekolah, kemudian toko-toko, kemudian masyarakat sekitar, RT RW mengawasi secara bersama. Kemudian melaporkan secara bersama ketika ada kejadian. Jangan takut dilaporkan, laporkan saja. Karena kita akan ada insya Allah penanganan. Kita ada dipersiapkan beberapa tim medis, beberapa kemudian rumah sakit, rujukan, ada juga kita wisata COVID-nya. Kemudian ada juga untuk penanganan lain, dan paling penting bahwa ini sebagai evaluasi, ya evaluasi. Profesor Muhammad Jufri dan PLT Gubernur bersama unsur Forkopimda dan Ketua DPRD Sulawesi Selatan Andi Ina Kartikasari meninjau langsung ruang kelas pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas SMA Negeri 21 sambil berbincang-bincang dengan para siswa. Kemudian kita masih terbatas ya, dan di bagian itu saya rasa yang itu tahap pertama, dan dalam 2 pekan dalam sepekan. Ya, tidak, ini kan 1 bulan kita evaluasi dulu. Setelah evaluasi baru bertahap lagi apa yang kita tambahkan, yang mana tahapannya itu sudah ada kita kajiannya. Kita tambah dari segi volume atau volume belajarnya, jamnya, atau bagaimana? Atau kita tetap pertahankan dulu untuk kemudian mereview kembali lagi. Ya. Ini 3 di Kota Makassar. 3 dulu kita trial untuk memudahkan kita dalam menganalisis. Dan ini sudah mau ini beberapa wilayah. Ada wilayah sini, wilayah selatan, utara. Nah, uji coba ini akan menjadi uji starting point untuk kemudian memulai tatap muka dan bertahap sampai bulan Juli. SMA dulu kita mulai ya.
Intinya kita tetap ketat protokol kesehatan, karena walaupun dia tidak sekolah tetap harus memperlakukan itu di luar jam sekolah juga seperti itu. Tetapi pada intinya bahwa kita di sekolah ini adalah untuk bagaimana melihat situasi untuk mengevaluasi ketika kita memperlakukan sekolah ini. Ya. Yang besar-besar mau dulu. Nanti setelah yang besar-besar baru kita lagi evaluasi bagaimana kemudian SMP. Cuma kita fokusnya SMA dulu karena di bawah kewenangan provinsi, dan kemudian kita melihat bahwa harus juga kita lihat ini kita anggap melalui evaluasi ini yang harus maju duluan. Ya. Dari Makassar, TV Batara Media mengabarkan.